Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami untuk segala penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Kami dapat melakukan aktivitas kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang tetap hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat menerima dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop ini berisi tentang pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengenai keutamaan dalam mengikuti Yesus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita tahu bahwa sejak zaman Musa, hukum Taurat merupakan rujukan bagi orang-orang Yahudi dalam menjalani kehidupan. Hukum Taurat memang memberi petunjuk-petunjuk hidup. Hukum Taurat mengandung nilai-nilai yang berfungsi dalam membentuk karakter, aturan-aturan hidup, serta cara hidup, berelasi, atau menyembah Allah tertera dalam hukum Taurat. Karena itu, banyak orang Yahudi yang memandang hukum Taurat sebagai hukum yang utama. Namun, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen keturunan Yahudi bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh. Sejak lama, ia telah menerima hukum Taurat dan memakainya sebagai petunjuk hidup. Akan tetapi, ia telah mati oleh hukum Taurat supaya hidup untuk Allah. Hal ini bukan berarti mati secara fisik, melainkan hukum Taurat yang selalu diutamakan sejak dulu, kini telah berubah. Ia tidak menganggap bahwa hukum Taurat yang paling penting dalam hidupnya. Hidup Rasul Paulus bukan karena hukum Taurat lagi, tapi karena iman kepada Yesus Kristus, supaya ia hidup di dalam Allah. Di dalam ayat 20, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia hidup, tetapi bukan dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Kristus bekerja di dalamnya. Kehidupannya tidak lagi tertuju pada hukum Taurat, tetapi pada karya Kristus di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran dalam perikop ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana sebaiknya menjalani hari demi hari. Aturan ada untuk menolong kita dalam melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai kehendak Allah. Aturan itu penting, namun aturan bukan yang utama. Dengan begitu, perbuatan kita bukan lagi sebatas memenuhi aturan yang ada. Perbuatan benar yang kita lakukan bukan demi aturan, tetapi karena iman kita terhadap Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Iman jauh lebih penting daripada aturan, dan aturan yang ada untuk membawa kita lebih memahami iman kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua perbuatan yang benar, perbuatan yang baik menunjukkan iman kita. Perbuatan kita yang benar menjadi buah dari iman kita. Karena itu, belajarlah untuk selalu berbuat benar, terutama ketika kita berhadapan dan sedang berbuat sesuatu.
telah menganugerahkan bagi kita mulut untuk berbicara. Maka dari itu, kita pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Demikian dengan seluruh tubuh kita. Hendaklah kita memakai tubuh kita dengan benar. Jika selama ini masih ada di antara kita yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak benar, berbohong, berdusta, membuli ataupun lain sebagainya, maka kita harus menghentikannya. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan hal yang benar karena kita hidup untuk mengikuti ajaran Kristus.